Shalom saudara dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam edisi Sang Penuntun hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Di situ firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Dia atau Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ulangi, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini kalimat firman Tuhan yang luar biasa buat kita, bahwa seringkali memang Tuhan menuntut kita itu setia. Tuhan menuntut kita itu taat kepada firman-Nya, karena demikianlah Yesus taat. Demikianlah Yesus taat, bahkan taat sampai mati. Makanya Dia adalah sempurna untuk melakukan semua hukum Taurat atau perintah yang tertulis. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu adalah standar Allah yang diberikan kepada kita untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita memiliki kesempurnaan seperti Kristus. Tetapi adakah kita yang sempurna, atau apakah adakah kita yang bisa setia seperti Kristus? Tidak ada. Oleh sebab itu, keselamatan kita bukan soal kesetiaan kita, tetapi Yesuslah itu yang setia kepada kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jadi Allah memperhitungkan kesetiaan Kristus bagi keselamatan kita. Oleh karena kesetiaan Kristus itu yang diperhitungkan, maka keselamatan kita dijamin oleh kesetiaan Kristus, bukan kesetiaan manusia, karena kesetiaan kita sangat rapuh. Kita mudah berjanji, kita mudah mengatakan saya mau setia, tapi dengan cepat kita mengingkari. Untunglah bukan kesetiaan kita yang dijamin. Untunglah bukan karena perkataan kita atau kesetiaan kita yang menjadi penentu keselamatan kita, tapi kesetiaan Kristus itu, kesetiaan Yesus itu yang menjadi jaminan. Sehingga kita dipastikan pasti memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan atau kesetiaan Yesus, saya teringat akan suatu peristiwa di Armenia tahun 1988. Ada gempa yang sangat besar terjadi dan meruntuhkan banyak bangunan, termasuk sekolah-sekolah. Dan pada waktu itu korban gempanya itu 45.000 orang yang tewas. Ketika gempa itu terjadi, gedung-gedung begitu runtuh, termasuk gedung sekolahan. Para orang tua menyerbu ke sekolah, mencari-cari anaknya. Ada salah seorang ayah, dia terus mencari. Petugas-petugas mengatakan tidak mungkin lagi selamat, karena ini begitu hancur sekali. Timbunan-timbunan begitu dalam. 12 jam dia terus membantu mencari anaknya. Karena kenapa? Karena dia pernah berjanji kepada anaknya, apapun yang terjadi sama kamu, ayah akan ada di situ. 8 jam berlalu, 12 jam berlalu, 24 jam berlalu. Banyak orang sudah menarik dia, sudah cukup. Relakan saja, ikhlaskan saja. Karena anak kita, anakmu juga pasti tewas bersama dengan anak saya. Yang lainnya sudah pulang, tapi sang ayah terus mencari di tengah reruntuhan itu. Sampai suatu kali dia melihat ada batu yang besar, dan dia berusaha untuk menyingkirkan batu itu. Pada jam ke-38, ketika dia mendekati batu itu dan dia berusaha menyingkirkan batu itu, dia mendengar suara dan memanggilnya, ayah. Wah, ayah sangat sukacita sekali ketika dia berusaha untuk masuk lebih dekat ke arah suara tersebut. Dan ternyata itu suara anaknya, Sang Arman. Dan di situ seperti ada bentuk segitiga, ya, seperti lorong kecil antara batu itu. Dan ternyata selain Arman anaknya, ada 13 anak-anak yang lain juga bersembunyi di situ dari reruntuhan.
Nah, apa yang terjadi dengan anak ini? Rupanya ketika terjadi gempa itu, dia berusaha juga untuk menyelamatkan teman-temannya dan bersembunyi di situ, dan dia mengatakan kepada teman-temannya, yakinlah, ayah saya pasti menyelamatkan saya. Ayah saya pasti mencari saya. Demikian, dan akhirnya sang ayah menemukan itu. Kalau ayah di dunia saja mau setia seperti itu, apalagi ayah kita di surga atau bapak kita di surga. Dia setia, dia terus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ketika dia sudah temukan, atau ketika kita sudah menjadi sungguh-sungguh percaya, beriman dan mengandalkan Yesus saja, dia yang pegang tangan kita. Kesetiaan dia yang diperhitungkan, karena dia tidak mungkin menyangkal dirinya. Keselamatan orang di dalam Yesus ditentukan bukan karena kita yang setia, tapi karena dia yang setia, atau karena Yesus yang setia. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kita bersyukur sekali kepada Yesus. Kalau bukan karena Yesus, kita pasti binasa. Kalau bukan karena kesetiaan Kristus, orang yang namanya hidup kudus, orang yang namanya terus setia, yang namanya manusia tidak akan pernah bisa 100% setia. Oleh sebab itu, bukan karena kita, tapi karena kesetiaan Kristus diperhitungkan. Ketika kita di dalam Kristus, Allah memperhitungkan kesetiaan Kristus itu. Makanya kita pasti diselamatkan sampai garis akhir. Tuhan memberkati. Saya Evangelis Nyoman Budi Hartawan dari Denpasar, Bali. Shalom.